Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan konflik dan stres kerja. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Serli Vanisa. Lalu yang kedua ada Rulis Nasiska. Lalu yang ketiga ada Syarifah Zahra. Oke baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konflik kerja. Lalu ada konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian perselisihan dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut ahli, menurut Tommy 2010, konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi yang dirasakan pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan, dan sikap serta ketergantungan aktivitas kerja. Lalu menurut Mangkunegara tahun 2000, konflik kerja adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan dari apa yang diharapkan. Lalu ada ciri-ciri konflik. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Lalu yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan. Yang kelima, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu kita masuk ke faktor penyebab. Ketergantungan tugas. Jika dua individu atau kelompok tergantung satu sama lain dengan cara sedemikian rupa untuk keberhasilan pelaksanaan tugasnya, maka konflik kerja mungkin terjadi jika keduanya mempunyai tujuan-tujuan atau prioritas-prioritas yang berbeda. Lalu ada kekaburan batas-batas bidang kerja. Konflik kerja mungkin sekali terjadi bila mana batasan-batasan bidang kerja tidak jelas dan dikarenakan adanya tumpang asuh atau overlapping tanggung jawab atau ketimpangan dalam tanggung jawab dan satu pihak berusaha untuk melakukan lebih banyak pengendalian atas perilaku-perilaku yang disukainya atau menyerahkan bagiannya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang tidak disukainya. Persaingan terhadap sumber-sumber. Salah satu sumber konflik kerja penting adalah persaingan terhadap sumber-sumber seperti dana anggaran, ruang, pengadaan bahan, personalia, serta pelayanan pendukung. Lalu yang keempat, masalah status. Konflik status disebabkan oleh persepsi atas ketidakadilan dalam hal penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja. Jika seseorang individu atau perusahaan percaya bahwa mereka menerima keuntungan-keuntungan atau kesempatan-kesempatan yang lebih sedikit daripada yang sepatutnya yang ia dapat, maka frustasi dan kebencian dapat dikembangkan menjadi konflik kerja. Lalu ada rintangan-rintangan komunikasi. Tidak memadainya komunikasi dapat mendukung berkembangnya konflik. Tidak adanya sarana-sarana komunikasi yang memadai dapat menghambat usaha-usaha untuk mencapai koordinasi dua kelompok yang ditugaskan pekerjaannya untuk saling bergantungan. Kesulitan-kesulitan bahasa serta selektivitas dalam menginterpretasikan informasi dapat terjadinya kesalah konsepsi dan mendorong timbulnya tidak saling percaya. Bentuk-bentuk konflik kerja ada 4, yaitu yang pertama konflik intra-individu, yaitu konflik yang dihadapi atau dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar yang berbeda dengan keinginan atau harapannya. Contoh, A sebagai seorang pejabat perusahaan disuruh oleh atasannya menjamu tamu perusahaan ke diskotik untuk minum-minum. Padahal ia amat religius dan tidak pernah mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti diskotik. Yang kedua, konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang berada dalam satu kelompok ataupun antara individu yang berada di kelompok yang berbeda. Contoh, konflik antara X dan Y yang kebetulan bekerja pada bagian yang sama di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada konflik antar kelompok, yaitu konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain. Contoh, konflik antar kelompok kerja A dan kelompok kerja B di dalam bagian yang sama atau antara kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda. Akhir yaitu yang keempat,
konflik organisasi, yaitu konflik yang terjadi di antara unit-unit organisasi yang dapat bersifat struktural dan fungsional. Contoh yang klasik adalah konflik antara fungsi staf dan fungsi lini, konflik antara bagian produksi dan bagian pemasaran, atau konflik antara atasan dan bawahan. Metode penyelesaian yang pertama, hadapi konflik. Segeralah menyelesaikan konflik yang dimiliki agar permasalahan tidak berlarut-larut dan membuat situasi semakin buruk. Yang kedua, pemecahan masalah. Kamu perlu berusaha untuk mencari cara dalam mengatasi akan permasalahannya. Yang ketiga yaitu menghindari perselisihan. Kamu juga bisa mencoba untuk menghindari perbedaan antara masing-masing individu dengan cara apapun. Yang keempat yaitu kompromi. Kompromi merupakan solusi yang baik dalam menyelesaikan konflik karena masing-masing individu bisa menerima keputusan yang telah disepakati. Yang kelima yaitu meminta pemerintah. Cara penyelesaian ini berdasarkan perintah dari pimpinan yang mau tidak mau perlu dituruti. Yang keenam yaitu mengubah variabel struktural. Individu-individu yang terlibat dalam suatu kepemimpinan, maka langkah lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mengubah struktur organisasi. Dampak konflik kerja. Dampak negatif yang pertama, penarikan fisik. Contohnya pindah kerja, menurunnya motivasi kerja, menurunnya produktivitas kerja, loyalitas, dan kedisiplinan. Yang kedua, menghasilkan sinergi negatif dalam sistem dan lingkungan kerja. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan bagi karyawan seperti susah tidur, stres, menyendiri, dan lain-lain. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman bagi pihak yang terlibat konflik mengenai bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas untuk memecahkan masalah seperti memahami konflik dari berbagai perspektif. Yang ketiga, membantu revitalisasi norma-norma usang atau munculnya norma baru. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu stres kerja. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, dan tidak dapat relaks atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. Ciri-ciri stres kerja. Yang pertama, kehilangan minat terhadap pekerjaan atau burnout. Yang kedua, mengalami penurunan performa kerja, kreativitas, serta inisiatif di lingkungan kerja. Yang ketiga, lebih sering mengambil cuti. Yang keempat, menarik diri dari aktivitas sosial. Yang kelima, perubahan mood, misalnya seperti cepat marah dan sedih. Yang keenam, sulit mengambil keputusan. Yang ketujuh, mudah lupa, lelah, dan sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, cemas, putus asa, dan pesimis. Selanjutnya ada faktor penyebab dari stres kerja. Yang pertama, jenis pekerjaan. Contohnya, tugas yang monoton, kurang menantang, tidak bervariasi, ataupun tugas yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ada beban kerja dan kecepatan kerja. Contohnya, melakukan pekerjaan di bawah tekanan waktu dan jadwal kerja yang padat serta tidak fleksibel. Yang ketiga, ada pengembangan karir, status, dan kompensasi. Contohnya, keamanan pekerjaan, kurangnya prospek promosi, ataupun sistem pembayaran yang lemah. Yang keempat, ada budaya organisasi. Contohnya, komunikasi yang buruk, sistem kepemimpinan yang buruk, ataupun kurangnya penjelasan mengenai tujuan organisasi. Yang kelima, ada masalah pribadi. Contohnya, memiliki konflik tuntutan dari pekerjaan ataupun kurangnya dukungan dari lingkungan rumah ataupun lingkungan pekerjaan. Yang keenam dan yang terakhir itu ada hubungan kerja, yaitu memiliki hubungan yang buruk dengan sesama rekan kerja dengan terjadinya pelecehan, penindasan, ataupun kekerasan lainnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis stres. Yang pertama itu ada eustress atau good stress. Stres ini memiliki efek bermanfaat bagi individu yang mengalaminya, seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat.
Yang kedua ada distres. Stres ini memberikan efek membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menyebabkan energi terkuras sehingga membuat mereka lebih mudah jatuh sakit. Yang ketiga ada hyperstress. Stres ini memiliki dampak yang luar biasa bagi individu yang mengalaminya. Contohnya stres karena serangan teroris. Yang terakhir ada hypostress. Stres ini muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya stres karena bosan ataupun karena sering melakukan pekerjaan rutin. Selanjutnya ada dampak dari stres. Yang pertama itu ada dampak positif, seperti semakin jeli melihat tantangan yang akan datang. Yang kedua semakin kuat menjalani hidup yang penuh tantangan. Dan yang ketiga mempunyai pengalaman bagaimana mengatasi hal tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menurunnya sistem kekebalan dan kesehatan tubuh seseorang. Yang kedua kesehatan jiwa yang mudah terganggu seperti sedih, emosi, dan lainnya. Dan yang terakhir terjadinya kekacauan dalam melakukan pekerjaan dan menurunnya prestasi kerja. Pembahasan terakhir yaitu cara mengatasi stres. Yang pertama belajar mengatur waktu. Dengan cara kamu perlu menghindari pekerjaan di waktu deadline atau menumpuk pekerjaan di akhir, sehingga nantinya dengan manajemen waktu yang baik kamu akan memiliki performa kinerja yang efisien, efektif, dan konsisten. Yang kedua, bicara dengan atasan atau orang yang kamu percayai. Kamu bisa menceritakan masalah dan stres yang kamu hadapi sehingga nantinya kamu akan menerima solusi terkait masalah yang sedang kamu hadapi di lingkungan kerja. Yang terakhir, meminta waktu untuk cuti. Saat kamu sedang mengalami stres karena pekerjaan, kamu bisa meminta waktu sejenak untuk merelaksasikan pikiran, seperti mendengarkan lagu favorit, tidur sejenak, ataupun mengatur pernapasan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.